Tim Psikologi Kedokteran Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan tes kejiwaan terhadap RTH, pelaku mutilasinya yang berinisial UH. Dari hasil tes kejiwaan tersebut, diketahui RTH merupakan psikopat narsistik. Pelaku melakukan perbuatannya dengan kondisi tenang, meski eksekusi yang dilakukan terhadap korban berlangsung selama 5 jam. Kenapa manusia bisa bersikap begitu kejam? Kenapa para penjahat itu bisa tetap tenang dan seakan tak peduli atas perbuatannya? Apakah mereka tidak merasa bersalah? Apakah mereka tidak memiliki moral dan empati sedikit pun? Dan bila memang seperti itu, apakah masih layak kita menyebut mereka sebagai manusia? Setiap orang pasti pernah marah, pernah kesal, menyimpan dendam, dan ujung-ujungnya berakhir dengan kekerasan. Kita memiliki semacam tombol, sebuah batas kesabaran yang apabila batas itu dilewati, kita akan menggila. Tetapi pertanyaannya, akan seberapa besar kegilaan tersebut? Apakah cukup hanya dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan beberapa kalimat cacian, atau sampai ingin melakukan kekerasan, dan terkadang bahkan sampai ingin menyingkirkan seseorang yang kalau itu makhluk hidup, berarti membunuhnya? Kita tidak bisa bertindak hanya karena dorongan hati. Kita tidak bisa memukul orang hanya karena marah. Kita tidak bisa menjauhi dan membenci semua manusia hanya karena kita merasa sedih dan kecewa. Tapi para psikopat ini berbeda. Mereka tidak memiliki hal tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka tidak memiliki rasa takut, sangat pandai berbohong dan memanipulasi orang lain, dan juga terkadang terlihat karismatik. Ini yang membuat banyak orang tertarik untuk mencoba melihat ke dalam isi kepala dari para psikopat. Inilah alasan kenapa kita membahas video kali ini. Apa sih yang ada dalam kepala para psikopat ini? Apa yang terjadi dalam pemikiran mereka? Kenapa mereka bisa sekejam itu? Psikopat atau psikopat atau yang sering disebut dengan psycho adalah gangguan mental yang ditandai dengan kurangnya empati dan kontrol perilaku yang buruk atau impulsif. Sikap ini mengakibatkan penderitanya memiliki perilaku antisosial, serta cenderung melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal, termasuk kekerasan. Menurut Ken Kyo, seorang ilmuwan neurosains yang telah mempelajari otak orang-orang dengan psikopati, berpendapat bahwa orang dengan psikopati memiliki kelainan pada bagian otak yang mengatur emosi dan impuls. Menurut para ahli psikologi, psikopat sebenarnya adalah bagian dari gangguan kepribadian antisosial atau EPD. Beberapa ahli menyebut psycho dan EPD memiliki pengertian yang sama. Tetapi sebagian lainnya menilai psikopat merupakan bentuk dari EPD yang lebih parah. Seseorang dengan kondisi ini umumnya bersikap manipulatif untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Mereka belajar untuk meniru emosi yang sebenarnya tidak mereka rasakan, dan akan tampak seperti orang yang normal. Bahkan mereka seringkali menunjukkan kepribadian yang hangat dan mempesona. Menurut Martha Stout, seorang klinisi dan penulis yang dikenal dengan bukunya The Sociopath Next Door, dia percaya bahwa sebagian besar orang dengan sifat psikopati terlihat normal dan tidak terdeteksi. Dan mereka mungkin sangat cerdas dan pandai berbicara. Penderita kondisi ini pun seringkali berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang stabil. Bahkan terkadang mereka memiliki keluarga dan hubungan jangka panjang lainnya tanpa seorang pun tahu sifat sejati mereka. Inilah kenapa banyak orang yang tidak menyadari jika ada seseorang dengan kondisi ini di lingkungannya. Seseorang yang psycho sebenarnya tidak peduli dengan perasaan orang lain. Karena itulah banyak di antara mereka yang melakukan hal tak bermoral, sering berbohong, memanipulasi, dan bahkan melakukan tindak kriminal tanpa adanya rasa penyesalan dan rasa bersalah. Sikap inilah yang kemudian berdampak luas pada kehidupannya, termasuk merusak pekerjaan, sekolah, serta hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial.
Psikopat adalah gangguan kepribadian yang dapat ditemukan di semua lapisan masyarakat dan profesi. Jumlah penderita gangguan ini pun ditemukan cukup banyak di antara para tahanan penjara. Dilansir dari sebuah studi yang dimuat di jurnal Psychiatry pada tahun 2012, jumlah orang dengan gangguan kepribadian psikopat diperkirakan mencapai 1% dari total populasi umum. Dan pria 3 kali lipat lebih banyak mengalami kondisi ini dibandingkan wanita. Hasil penelitian yang sudah diterbitkan dalam jurnal Brain menunjukkan bahwa aktivasi motorik, somatosensori dan daerah otak yang mengatur emosi jauh lebih rendah pada pasien dengan psikopati dibandingkan subjek normal. Sampai di sini, teori yang menyebutkan bahwa psikopat kurang atau tidak punya emosi nampaknya benar. James Fallon, profesor neuroscience dari University of California yang banyak berurusan dengan psikopat, suatu hari bertanya pada seorang psikopat, apakah dia menyesal telah menikam seorang perampok. Jawaban si psikopat, yang benar saja, dia sengsara berbulan-bulan di rumah sakit dan aku membusuk di penjara. Aku tidak membunuhnya, aku mencoba membebaskannya dari sengsara. Kalau aku membunuh, akan kulakukan dengan cara mengiris tenggorokannya, bukan dengan menikam. Seperti itulah aku mencoba membebaskannya. Seorang psikopat sangat jarang mengalami stres, takut atau grogi. Sekarang bayangkan, jika kita tidak pernah takut, marah atau sedih, bagaimana kita bisa berempati pada kemarahan, ketakutan, dan kesedihan orang lain? Dalam banyak kasus, tampaknya seorang psikopat menganggap wanita sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Seorang psikopat juga mengambil keuntungan dari ketakutan para korbannya dan kebutuhan mereka untuk merasa aman dengan berpura-pura menjadi orang yang baik, yang kemudian mengarah pada keberhasilannya menipu dan memperdaya mereka. Seorang psikopat juga cenderung memiliki sifat narsisme yang tinggi. Mereka sangat mencintai dirinya sendiri dan menganggap dirinya sebagai sosok yang sempurna. Dalam tindakan yang ekstrim, mereka tak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau bahkan membunuh orang yang menghalanginya dalam mencapai tujuannya itu. Menurut Robert Deher, psikopat tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikelola dengan terapi dan pengobatan yang tepat. Dia menekankan bahwa penting untuk memahami kondisi psikopat secara mendalam dan melakukan intervensi sedini mungkin untuk menghindari konsekuensi yang lebih buruk di masa depan. Tetapi di saat yang bersamaan, Her juga mengkritik pandangan masyarakat yang seringkali memandang psikopat sebagai makhluk jahat atau kejam. Dia menyatakan bahwa psikopat sebenarnya memiliki kelainan neurologis yang menyebabkan mereka sulit memahami emosi dan perasaan orang lain, sehingga mereka mungkin melakukan tindakan yang menyakiti orang lain tanpa menyadari akibatnya.